Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan memaparkan hasil dari penelitian kami perihal kontroversi tradisi tahlilan di ormas Islam menurut pandangan Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil wawancara. Next. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan ormas Islam, tokoh agama, dan masyarakat di Kabupaten Pringsewu terhadap tradisi tahlilan dan perspektif nilai-nilai Pancasila. Data diperoleh melalui dokumentasi wawancara tokoh agama serta penelusuran dokumen resmi ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan kelompok tarekat. Ringkasan pandangan ormas dan tokoh masyarakat. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu mendukung menilai tahlilan sebagai amalan baik serta sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada Muhammadiyah, tidak mendukung secara ritual tetapi tetap menghormati sebagai tradisi sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu tarekat, tidak mendukung karena tidak ada anjuran dari Al-Quran dan hadis tetapi tetap menghormati bagi yang melaksanakan. Yang keempat yaitu MUI. MUI netral, memperbolehkan selama tidak dianggap wajib oleh agama. Yang kelima yaitu masyarakat umum, netral, memandang tahlilan sebagai tradisi baik namun bukan kewajiban syariat. Next. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Menurut pandangan NU, tahlilan dianggap sebagai amalan baik atau bid'ah hasanah. Dipandang sebagai sarana memperkuat solidaritas, doa bersama, dan mengingat kematian. Dan hari ke-3, ke-7, 40, atau 100 dipahami sebagai tradisi masyarakat, bukan ketentuan agama. Dan doa tetap sah meskipun tidak dibatasi waktu tertentu. Selanjutnya yaitu menurut pandangan Muhammadiyah dan tarekat, tidak menganjurkan tahlilan karena tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Dan doa untuk almarhum bisa dilakukan kapan saja tanpa ritual berjamaah. Dan meskipun berbeda sikap, Muhammadiyah dan tarekat tetap toleran terhadap masyarakat yang menjalankan tahlilan. Selanjutnya yaitu pandangan tokoh lokal di Pringsewu. Para tokoh menekankan bahwa niat ikhlas dan doa untuk almarhum jauh lebih penting daripada perbedaan jenis pelaksanaannya. Tradisi tahlilan dianggap sebagai sarana memperkuat hubungan antar warga, memberi semangat kepada keluarga yang berduka dan menjaga kerukunan sosial. Waktu pelaksanaannya hanyalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, bukan hukum wajib. Next. Selanjutnya ada aspek sosial. Tahlilan memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan mengurangi beban psikologis keluarga yang berduka. Selanjutnya ada aspek keagamaan. Aspek keagamaan mengandung nilai zikir, doa, dan penguatan spiritual, mengingatkan umat agar selalu mengingat kematian dan meningkatkan ibadah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tradisi tahlilan memiliki fungsi sosial yang kuat sehingga tetap dipertahankan oleh masyarakat meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Next. Nah, selanjutnya ada analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tahlilan dipahami sebagai bentuk doa dan penghambaan kepada Allah melalui bacaan Al-Quran, tahlilan, dan doa, mencerminkan keyakinan bahwa mendoakan almarhum adalah ibadah. Menurut Kalian 2017 dan Akmal Eta 2020. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahlilan menunjukkan empati dan solidaritas sosial, menjadi sarana kebersamaan, gotong royong, dan dukungan kepada keluarga yang berduka, menurut Fadil 2020. Yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Perbedaan pandangan NU, Muhammadiyah, tarekat, dan masyarakat tetap berada dalam koridor toleransi sehingga menjaga keharmonisan dan persatuan, menurut Kalian 2017. Yang keempat ada nilai kerakyatan dan musyawarah. Perbedaan pendapat tentang tahlilan dianggap sebagai khilafiyah. Masyarakat saling menghormati melalui sikap musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Selanjutnya yaitu ada nilai keadilan sosial. Tahlilan mencerminkan kebersamaan dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat
berpartisipasi, menumbuhkan rasa saling membantu tanpa memandang status sosial. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil temuan penelitian. Yang pertama adalah tradisi tahlilan tetap diterima luas. Sebagian besar tokoh dan masyarakat menilai tahlilan sebagai tradisi positif dan bermakna, baik secara sosial maupun spiritual. Yang kedua, perbedaan pandangan tidak memicu konflik. Perbedaan antara NU, Muhammadiyah, MUI, dan Tarekat merupakan dinamika biasa dalam masyarakat majemuk dan tetap dalam batas saling menghormati. Yang ketiga, ada nilai Pancasila tercermin kuat dalam tradisi tahlilan. Praktik tahlilan memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya yang keempat, ada tokoh masyarakat bersikap modern. Tokoh lokal menekankan pentingnya doa, persatuan, dan toleransi sebagai inti tradisi tahlilan. Next. Selanjutnya ada interpretasi umum. Tradisi tahlilan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi mengandung nilai sosial budaya yang kuat. Masyarakat Pringsewu memaknai tahlilan sebagai wadah mempererat silaturahmi, membangun solidaritas, dan menjaga keharmonisan. Perbedaan pendapat antara ormas merupakan wujud keberagaman cara pandang dalam memahami agama. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting untuk menjaga toleransi dan persatuan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Next. Ini baca Kak. Oke, selanjutnya yaitu bab 5 bagian penutup. Next. Untuk yang pertama yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan peneliti yaitu yang pertama adalah tradisi tahlilan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Pringsewu. Dan untuk yang kedua yaitu perbedaan pandangan antar ormas Islam menunjukkan keragaman interpretasi bukan pertentangan. Dan untuk yang ketiga adalah tradisi tahlilan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sila kedua yaitu empati dan kepedulian terhadap sesama. Untuk sila ketiga yaitu memperkuat persatuan umat. Dengan sila keempat, menghargai dialog dan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, gotong royong dan kebersamaan. Untuk yang keempat adalah perbedaan pendapat hendaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan toleran. Next. Baik, untuk bagian saran di sini yaitu yang pertama adalah bagi umat Islam menjaga toleransi dalam menyikapi perbedaan, tidak saling menyalahkan dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Untuk yang kedua yaitu bagi tokoh agama dan ormas yaitu perlu mengedepankan musyawarah dan dialog agar perbedaan pemahaman tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk yang ketiga yaitu bagi pemerintah dan lembaga pendidikan yaitu pentingnya mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam pembelajaran agar lahir generasi yang modern, toleran, dan menciptakan persatuan. Oke, untuk yang ketiga yaitu bagi pemerintah dan lembaga pendidikan yaitu pentingnya mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam pembelajaran agar lahir generasi yang modern, toleran, dan mencintai persatuan. Dan yang keempat yaitu bagi peneliti selanjutnya, di mana dapat memperluas penelitian pada tradisi keagamaan lain untuk memperkaya kajian hubungan antara Pancasila dan kehidupan sosial masyarakat. Dan ini dia hasil presentasi laporan kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.